Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran besaran pokok dan satuannya. Sebenarnya apa sih besaran pokok dan satuannya? Jadi besaran pokok itu besaran yang menjadi dasar penyusunan besaran-besaran lain. Dan besaran pokok itu ditetapkan terlebih dahulu secara internasional. Jadi tiap negara itu sama. Misalkan kalian selama ini contohnya mengukur meja ya, contohnya seperti ini meja. Nah, misalkan kalian ingin mengukur meja dengan sebuah pensil. Jadi diukur 1, 2, 3, 4, 5, 5 lebih dikit. Nah, pengukuran 5 buah pensil itu tidak diperkenalkan. Kenapa? Karena saat kita menggunakan satuan pensil atau pengukuran dengan pensil itu tidak bisa diukur di negara lain, karena tiap negara kan pasti mempunyai pensil dengan ukuran yang berbeda ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena itu negara membuat yang namanya besaran pokok dan satuan dalam satuan internasional. Kenapa? Karena untuk mengukur di mana saja kita bisa menggunakan acuan yang sama. Nah, yang pertama ada besaran pokok dan satuannya. Yang pertama, kita tuliskan nomor dulu. Setelah itu ada besaran pokok. Setelah itu ada satuan dalam satuan internasional. Jadi SI itu satuan internasional. Kemudian ada lambang satuan dalam satuan internasional juga. Yang pertama yaitu besaran pokoknya kita mengukur panjang. Satuan dalam internasionalnya apa? Yaitu meter. Setelah itu lambang satuannya kita ambil huruf yang pertama yaitu M kecil. Yang kedua, kita mengukur massa. Sebenarnya apa itu massa? Massa itu contohnya adalah berat badan. Nah, berat badan kita itu sebenarnya dinamakan massa, bukan berat, karena berat itu ada tersendiri. Massa adalah satuannya berarti apa? Kilogram. Supaya tidak panjang-panjang, disingkatnya K kecil, G kecil, kilogram. Selanjutnya yang ketiga ada waktu. Waktu berarti satuannya sekon. Sekon itu apa? Sekon itu detik, nama lain dari detik. Kemudian lambangnya diambil dari huruf yang paling depan yaitu S kecil. Yang nomor 4 ada suhu. Suhu itu satuan dalam satuan internasional adalah Kelvin. Selama ini kita memakai selama ini kita memakai yang Celsius ya. Akan tetapi dalam satuan internasional kita memakai Kelvin. Supaya apa? Karena Kelvin itu lebih stabil dibanding yang lainnya. Nah, lambangnya apa? Berarti kita ambil yang depan yaitu K dan menggunakan huruf kapital yaitu K besar. Kemudian yang kelima ada kuat arus. Kuat arus itu bayangkan arus pada listrik seperti itu. Nah, berarti satuannya ampere. Lambangnya A besar. Setelah itu yang nomor 6 intensitas cahaya. Satuannya yaitu candela, disingkat dengan C besar, D kecil. Nomor 7 yaitu jumlah zat. Satuan dalam satuan internasional yaitu mol, disingkat mol. Nah, untuk satuan ini dan besarannya harus dihafalkan karena ini sering keluar di saat ujian.
kita masuk ke besaran turunan dan satuannya. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Jadi setelah kita mengerjakan atau telah dibahas yang tadi yaitu besaran pokok, kita turunkan yaitu besaran turunan. Apa saja? Yang pertama yaitu ada luas. Kita memperoleh pengukuran luas itu dari panjang kali lebar. Seperti pada rumus matematika ya, kalau kita mencari luas, misalnya pada persegi panjang, berarti kan panjang kali lebar, seperti itu. Terus kesatuannya apa? Satuannya meter persegi. Meter persegi. Simbolnya menggunakan M kecil kuadrat. Kenapa? Karena panjang sendiri meter dan lebar meter. Meter dikali meter berarti meternya dipangkatkan 2. Setelah itu yang kedua ada volume. Volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya satuannya apa? Yaitu meter kubik. Kenapa kubik? Karena ada 3 yang diukur. Ada panjang yaitu meternya ada 1, kemudian lebarnya juga meter dan tingginya meter. Jadinya meternya pangkat 3. Kemudian yang nomor 3 yaitu gaya. Pada gaya yaitu yang diukur adalah massa kali percepatan. Satuannya yaitu Newton. Simbolnya N. Atau kalau massa sendiri kan kilogram kali M kali S kuadrat. Percepatan itu dihasilkan dari meter dikali sekon kuadrat. Yang nomor 4 yaitu kecepatan. Yaitu apa? Penjabarannya diperoleh dari perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dibagi waktu yaitu satuannya berarti meter per sekon. Simbolnya berarti meter per sekon atau meter dikali S pangkat min 1. Selanjutnya yaitu yang nomor 5, percepatan. Yaitu kecepatan dibagi oleh waktu. Yaitu sama, dia juga meter per sekon pangkat 2 yaitu M per S kuadrat atau meter kali sekon pangkat min 2. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu ada tekanan. Diperoleh dari hasil gaya dibagi luas. Satuannya apa? Satuannya yaitu Pascal. Simbolnya yaitu P besar, A kecil, atau dari hasil kilogram kali meter pangkat min 1 dikalikan S, maksudnya second, pangkat min 2. Selanjutnya yang nomor 7 ada usaha. Usaha didapat dari gaya dibagi perpindahan. Satuannya apa? Satuannya Joule. Bacanya Joule, tulisannya Joule. Simbolnya apa? J besar atau kilogram dikalikan meter pangkat 2 dikalikan S pangkat min 2. Selanjutnya yang nomor 8 ada daya. Daya ini biasanya bekerja pada listrik. Penjabarannya dari usaha dibagi oleh waktu. Satuannya apa? Satuannya adalah watt. Kemudian simbolnya W besar diperoleh dari kilogram kali meter pangkat 2 per S pangkat 3. Selanjutnya kita belajar mengenai pengukuran yaitu mengkonversi satuan panjang dan massa.
Sepertinya pada waktu SD sudah pernah dibahas ya. Yang pertama yaitu ada tangga seperti ini. Kemudian yang pertama yaitu ada kilo. Kemudian apa? Sorry, ini pakai K kecil ya. Kilo, hekto, deka, desi, senti, mili. Nah, kalau pada panjang berarti kita menggunakan M. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sedangkan kalau massa berarti dirubah. Kalau massa kan menggunakan gram. Berarti ini nanti jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, dekagram, desigram, kemudian sentigram dan miligram. Jadi bisa kalian hafalkan pada awal-awalnya saja, pada kilo, hekto, deka, meter ini bisa diganti meter atau gram, desi, senti, mili, seperti itu. Selanjutnya ada tambahan lagi yaitu mengkonversi satuan massa yang selain pada tangga seperti ini. Yaitu yang pertama apa? Yaitu yang pertama ada 1 ton. 1 ton itu kalau dirubah menjadi kuintal itu sama. Jadi 1 ton sama dengan 1 kuintal. Kemudian ada 1 ton itu kalau dirubah menjadi kilo berarti 1000 kilogram. Kemudian 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Kemudian yang selanjutnya ada 1 kilogram, berarti ada 1000 gram. Untuk yang 1 gram sama dengan 1000 miligram. Selanjutnya ada 1 ons. 1 ons itu kalau dirubah menjadi 100 gram dan 1 pon sama dengan 5 ons. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah mengkonversi satuan waktu. Yaitu yang pertama ada 1 tahun. Itu adalah 365 hari. Selanjutnya ada apa lagi? Yaitu ada 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam ada 60 menit dan 1 menit ada 60 sekon. Jadi kalau 1 jam ada berapa sekon? Jadi kalau 1 jam itu berarti 60 dikali 60. 6 kali 6 adalah 36, nolnya ada 2, 3600 sekon.